dunia sudah seharusnya belajar. Setelah 4 tahun genosida di parit dan lumpur Perang Dunia I, kemanusiaan berjanji never again. Namun, kurang dari 20 tahun kemudian, api itu berkobar lagi. Kali ini, ia tidak hanya membakar parit, tapi seluruh dunia. Inilah kisah bagaimana api dendam yang tak terpadamkan dari Perang Pertama melahirkan badai besi yang merenggut nyawa lebih dari 70 juta jiwa. Inilah kronologi penuh Perang Dunia Kedua. Untuk memahami badai yang datang, kita harus kembali ke akhir dari bencana pertama. Pada tahun 1919, Perjanjian Versailles diteken. Ini seharusnya menjadi pondasi perdamaian abadi. Namun, bagi Jerman, ini adalah vonis mati yang menyakitkan. Prancis dan Inggris menuntut ganti rugi perang yang mencekik sejumlah uang yang mustahil dibayar oleh negara yang sudah hancur. Yang lebih parah, perjanjian itu memaksa Jerman menerima klausul rasa bersalah mutlak atas Perang Dunia I militer Jerman dikebiri. Wilayahnya dicaplok dan harga diri nasional diinjak-injak. Alih-alih menciptakan damai, Versailles justru menabur benih dendam. Selama tahun 1920-an, ketika warga Jerman berjuang melawan kemiskinan dan hyperinflasi, kebencian terhadap penghinaan Versailles terus tumbuh. Ini menciptakan celah gelap yang siap diisi oleh seorang pria. Pria itu adalah Adolf Hitler, seorang veteran perang yang marah dan orator karismatik. Hitler tidak hanya melihat kesengsaraan Jerman, Hitler melihat peluang. Ia tidak menyalahkan pihak lain, ia menyalahkan musuh di dalam dan penghinaan dari luar. Pesan politiknya sederhana. Jerman harus dibersihkan, diperkuat dan dibalaskan, menggunakan kebencian yang ditanamkan oleh Versailles. Ia menjanjikan Lebensraum atau ruang hidup dan kebangkitan kembali Reich yang perkasa. Ketika krisis ekonomi global melanda, kata-katanya menemukan jutaan telinga yang putus asa. Pada tahun 1933, ketika ia naik ke kursi kekuasaan, ia tidak menyembunyikan rencananya. Hal pertama yang dilakukannya adalah merobek-robek Perjanjian Versailles. Ini adalah pernyataan yang jelas. Perdamaian ala Versailles sudah mati. Api perang hanya menunggu korek api. Ketika depresi besar melanda, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan harapan. Kekosongan inilah yang diisi oleh 3 kekuatan totaliter yang paling agresif. 3 kekuatan poros. Di Italia, Benito Mussolini telah memimpin fasisme sejak 1922, menjanjikan kejayaan kekaisaran. Adolf Hitler memanfaatkan trauma Versailles untuk naik menjadi kanselir pada Januari tahun 1933. Ideologi Nazisme bertujuan untuk pembalasan penguasaan Lebensraum dan pemurnian ras. Sementara itu, di Asia, militarisme Jepang yang haus akan sumber daya telah meluncurkan agresi pertamanya, menyerbu Manchuria pada tahun 1931. Ketiga rezim ini
Jerman, Italia, dan Jepang memiliki satu kesamaan, mereka menolak perdamaian dan hanya menghormati kekuatan militer. Setelah berkuasa, tiga kekuatan poros tidak membuang waktu. Mereka mulai menguji batas-batas kesabaran dunia di tiga benua, dan setiap agresi yang mereka lakukan diabaikan oleh kekuatan sekutu, memperkuat keyakinan mereka bahwa kekerasan adalah jalan menuju kejayaan. Perang di Asia sudah dimulai jauh sebelum Eropa merasakan tembakan pertama. Sejak 1931, Jepang yang dipimpin oleh militer yang agresif menyerbu Manchuria, sebuah wilayah kaya sumber daya di Tiongkok. Meskipun dikecam oleh Liga Bangsa-Bangsa, Jepang hanya memberikan satu jawaban, mereka meninggalkan Liga Bangsa-Bangsa. Ini adalah pukulan fatal pertama bagi perdamaian global. Dan pada tahun 1937, konflik meluas menjadi skala penuh dengan dimulainya Perang Sino-Jepang II. Kekejaman Jepang terhadap warga sipil Tiongkok, terutama tragedi seperti pembantaian Nanking, menunjukkan kepada dunia jenis kebrutalan total yang akan mendefinisikan konflik global ini. Sementara itu, Benito Mussolini bertekad mewujudkan ambisi imperial fasisnya. Pada tahun 1935, Italia menyerbu Ethiopia di Afrika Timur. Kaisar Haile dari Ethiopia memohon pertolongan di hadapan Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi permohonannya dijawab dengan keengganan. Pasukan Italia secara brutal menggunakan senjata modern, termasuk gas beracun, untuk menaklukkan Ethiopia. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk memberikan sanksi yang berarti terhadap Mussolini menunjukkan betapa rapuhnya sistem keamanan kolektif itu. Italia dan Jerman kini tahu mereka bisa lolos dari hukuman. Dengan percaya diri, Adolf Hitler meluncurkan agresi bertahap di Eropa. Pertama, ia secara terbuka melanggar Versailles dengan memperkenalkan wajib militer dan membangun kembali militer. Kemudian, ia merebut kembali wilayah Rhineland yang seharusnya didemilitarisasi. Titik balik yang menentukan terjadi pada tahun 1938. Setelah mencaplok Austria peristiwa Anschluss, Hitler menuntut wilayah Sudetenland di Cekoslovakia. Dalam ketakutan akan perang, para pemimpin Inggris dan Prancis bertemu dengan Hitler di konferensi Munich. Di Munich, mereka setuju untuk menyerahkan wilayah Cekoslovakia, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai appeasement. Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain kembali dengan klaim perdamaian untuk zaman kita. Namun, sebaliknya, ia hanya mengajarkan Hitler satu pelajaran. Agresi akan diberi hadiah. Hanya beberapa bulan setelah Munich, Hitler melanggar janji damainya dan mencaplok seluruh Cekoslovakia. Dunia akhirnya kehabisan alasan untuk diam. Dengan Jepang, Italia, dan Jerman yang telah menciptakan 3 zona konflik aktif. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk mengobarkan perang global: invasi Polandia. Fajar 1 September tahun 1939, dunia masih terlelap. Namun di perbatasan Polandia, mesin perang Hitler sudah siap meledak. Untuk membenarkan kebrutalan yang akan datang, Nazi membutuhkan alasan. Malam sebelumnya, pasukan SS menyamar sebagai tentara Polandia dan menyerang stasiun radio Jerman di Gleiwitz, sebuah sandiwara bendera palsu yang berdarah. Alasan telah diciptakan. Tepat jam 4:45 pagi, kapal perang tua Schleswig-Holstein
membuka tembakan ke depot militer Polandia di Westerplatte. Tanpa deklarasi perang resmi, tanpa peringatan, badai besi telah dilepaskan. Apa yang disaksikan dunia di Polandia bukanlah perang seperti yang mereka kenal. Itu adalah revolusi militer, Blitzkrieg atau perang kilat. Sebuah simfoni penghancuran yang terkoordinasi sempurna antara udara dan darat. Fase 1, Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, menguasai langit. Pesawat pembom Tukik-Stuka dengan sirene, jeritan yang dirancang untuk menghancurkan mental musuh, melumpuhkan pangkalan udara, jembatan, dan pusat komunikasi Polandia dalam hitungan jam. Fase 2, ujung tombak, lapis baja. Berbeda dengan Perang Dunia I, di mana tank hanya mendukung infanteri. Di sini, divisi panzer bergerak secara mandiri. Mereka tidak berhenti untuk bertempur di garis depan. Mereka menembus celah sempit, melaju jauh ke belakang garis musuh, memutus jalur suplai, dan menciptakan kekacauan total. Tentara Polandia bertempur dengan keberanian luar biasa. Tetapi mereka adalah tentara abad ke-19 yang melawan teknologi abad ke-20. Kavaleri berkuda tidak berdaya melawan baja panzer. Harapan terakhir mereka adalah mundur ke wilayah timur dan menyusun kembali kekuatan. Namun, harapan itu dihancurkan oleh sinisme politik tingkat tertinggi. Pada tanggal 17 bulan September, sesuai dengan protokol rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop, Tentara Merah Uni Soviet menyerbu Polandia dari timur. Itu adalah tusukan dari belakang. Terjepit di antara palu Nazi dan landasan komunis, pertahanan Polandia runtuh total. Di London dan Paris, ilusi perdamaian dengan mengalah akhirnya mati. Pada 3 September tahun 1939, 2 hari setelah invasi dimulai, Inggris dan Prancis memenuhi janji mereka dan menyatakan perang terhadap Jerman. Saya berbicara kepada Anda di ruang kabinet di 10 Downing Street. Pagi ini, Duta Besar Inggris di Berlin menyerahkan catatan terakhir kepada pemerintah Jerman. Menyatakan bahwa kecuali kami mendengar kabar dari mereka sebelum pukul 11. Mereka bersiap segera menarik pasukan mereka dari Polandia. Keadaan perang akan terjadi antara kita. Saya harus memberitahu Anda sekarang bahwa tidak ada janji seperti itu yang telah diterima. Dan bahwa, akibatnya, negara ini sedang berperang dengan Jerman. Namun, bagi Polandia yang sedang berdarah, deklarasi itu hanyalah kata-kata. Bantuan fisik tidak pernah datang. Negara itu dihapus dari peta dalam waktu 1 bulan. Tapi kali ini tidak ada jalan kembali. Dunia telah resmi terseret ke dalam konflik yang akan menjadi paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia. Musim panas tahun 1940, Hitler telah menguasai hampir seluruh Eropa Barat. Satu-satunya penghalang antara Nazi dan dominasi total adalah Inggris. Namun, sebelum invasi darat Operasi Singa Laut bisa dilancarkan, Jerman harus menguasai langit. Namun, Inggris memiliki senjata rahasia, yaitu radar. Teknologi ini memungkinkan pilot-pilot Inggris mencegat musuh sebelum mereka mencapai target. Karena frustrasi, Hitler mengubah taktik. Ia mulai membom kota-kota.
terutama London. Dalam apa yang dikenal sebagai The Blitz, selama 57 malam berturut-turut, London dibakar. Namun, alih-alih menyerah, tekad rakyat Inggris justru mengeras di bawah kepemimpinan Winston Churchill. Pada akhirnya, Jerman gagal meraih keunggulan udara. Ini adalah kekalahan besar pertama Hitler. Saat pertempuran udara mereda di utara, front baru terbuka di selatan. Terobsesi untuk membangun kembali Kekaisaran Romawi, Benito Mussolini menyerbu Mesir yang dikuasai Inggris pada September tahun 1940. Namun, serangan Italia berubah menjadi bencana. Tentara Italia dipukul mundur dan hampir hancur total. Hitler tidak bisa membiarkan sekutunya runtuh. Ia mengirimkan unit elit yang dirancang khusus untuk perang gurun, Afrika Korps. Di pucuk pimpinan adalah jenderal paling cemerlang dan dihormati di era itu, Erwin Rommel, yang segera dijuluki sebagai sang rubah gurun, The Desert Fox. Perang di Afrika Utara adalah perang mobilitas yang sangat teknis. Di padang pasir yang tak berampuni, Rommel menggunakan taktik gerilya tank yang cerdik, seringkali mengalahkan pasukan Inggris yang jumlahnya jauh lebih besar. Afrika Utara bukan lagi sekadar front sampingan. Ini telah menjadi pertarungan hidup mati untuk menguasai terusan Suez dan ladang minyak Timur Tengah. 22 Juni tahun 1941, Hitler melakukan pertaruhan terbesarnya. Melanggar Pakta Non-Agresi, ia meluncurkan operasi Barbarossa, invasi darat terbesar dalam sejarah manusia. Tujuannya satu, yaitu Lebensraum, ruang hidup di timur, dan penghancuran total komunisme. 3 juta tentara poros, 3.000 tank, dan 2.000 pesawat bergerak serentak. Awalnya, ini tampak seperti kemenangan Blitzkrieg lainnya. Dalam beberapa minggu, jutaan tentara merah Soviet tewas atau ditawan. Namun, Rusia bukanlah Polandia atau Prancis. Rusia adalah raksasa dengan kedalaman wilayah yang tak terbatas. Stalin memerintahkan taktik bumi hangus, yaitu hancurkan segala sesuatu, seperti lumbung pangan, pabrik, dan jembatan, agar tidak jatuh ke tangan Jerman. Puncaknya terjadi pada November tahun 1942. Soviet meluncurkan serangan balasan raksasa yang mengurung tentara ke-6 Jerman yang legendaris. Hitler melarang mereka mundur, menjanjikan suplai udara yang tak pernah cukup. Saat Jenderal Paulus menyerah pada Februari tahun 1943, Jerman kehilangan seluruh angkatan perangnya di timur. Ini adalah luka mematikan yang tidak akan pernah sembuh bagi Nazi. Kemenangan di Stalingrad mengubah momentum perang secara total. Sejak saat itu, tentara Jerman tidak pernah lagi memenangkan pertempuran besar di timur dan terus didorong mundur hingga ke Berlin pada tahun 1945. Kemenangan ini juga membangkitkan moral tentara merah dan rakyat Soviet setelah mengalami kekalahan beruntun di awal invasi. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, jam 7:58 waktu lokal, surga yang dikenal sebagai Hawaii menjadi medan perang yang kejam. Pearl Harbor, pelabuhan militer utama Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik, sedang dalam kedamaian yang mendebarkan. Langit biru cerah melayang di atas armada yang megah. Kapal-kapal seperti raksasa yang berdiri tegak sebagai penjaga perdamaian. Bagi ratusan prajurit yang bertugas di sana, itu adalah hari Sabtu biasa. Waktu untuk bersantai setelah minggu kerja yang penuh. Tak seorang pun menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, dunia akan berubah selamanya. Dari balik awan,
yang tipis. Armada pesawat tempur Jepang yang terdiri dari 353 pesawat dibagi menjadi 2 serangan gelombang, menyergap tanpa peringatan. Pertama kali terdengar adalah suara mesin yang makin menggelegar dari langit. Dalam sekejap, kedamaian hancur berkeping-keping. Bom dan torpedo menghantam kapal-kapal dengan kekuatan mematikan. USS Arizona langsung terbakar dengan hebat setelah sebuah bom menembus dek atas dan meledakkan gudang amunisi di dalamnya. Lebih dari 1.100 prajurit tewas dalam kapal itu, yang sebagian besar tenggelam dalam waktu kurang dari 9 menit. Serangan tidak hanya menargetkan kapal perang, pangkalan udara sekitar juga menjadi sasaran dengan tujuan menghancurkan kekuatan udara Amerika sehingga tidak bisa melakukan kontra serangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kerusakan yang ditimbulkan sangat dahsyat. Keesokan harinya, Presiden Roosevelt mengumumkan perang terhadap Jepang di depan Kongres Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian, Jerman dan Italia, sekutu Jepang, juga menyatakan perang terhadap Amerika. Dengan demikian, Amerika Serikat resmi masuk ke dalam Perang Dunia Kedua, mengubah arah perang secara global. Hari ini, Pearl Harbor bukan lagi medan perang, melainkan tempat peringatan dan pendidikan. Monumen USS Arizona menjadi simbol pengorbanan prajurit yang gugur, serta pengingat akan betapa cepatnya kedamaian bisa hancur. Serangan Pearl Harbor adalah titik balik dalam sejarah dunia. Sebuah peristiwa yang mengajarkan kita pentingnya persiapan dan nilai perdamaian yang sesungguhnya. Juni tahun 1944, jam 0:15 waktu Eropa, ribuan prajurit sekutu melesat melalui langit kegelapan menuju pesisir Normandia, Prancis. Hari yang dikenal sebagai D-Day telah tiba. Titik balik Perang Dunia Kedua di benua Eropa. Dengan lebih dari 156.000 prajurit, 5.000 kapal perang, dan 11.000 pesawat terbang. Operasi Overlord adalah invasi terbesar dalam sejarah perang. Tujuan satu-satunya yaitu memecah benteng pertahanan Nazi yang disebut Tembok Atlantik dan membuka jalur baru untuk membebaskan Eropa. Di pantai Omaha, perjuangan paling sengit terjadi. Ribuan prajurit Amerika gugur dalam beberapa jam pertama. Tapi tekad mereka tidak patah. Dengan keberanian luar biasa, mereka berhasil menembus garis depan pertahanan musuh dan membuka jalan ke dalam daratan. Dalam beberapa minggu berikutnya, sekutu berhasil memperluas wilayah kendali meskipun perang masih berlanjut selama hampir 1 tahun lagi. D-Day telah mematahkan dominasi Nazi di barat. Setiap langkah maju pasukan sekutu membawa harapan baru bagi jutaan orang di Eropa yang menderita di bawah kekuasaan Hitler. Pada 8 Mei tahun 1945, tepat 11 bulan setelah D-Day, Jerman resmi menyerah tanpa syarat. Perang di Eropa berakhir. Ribuan nyawa yang gugur di pantai Normandia tidak sia-sia. Mereka telah membuka jalan bagi dunia yang lebih bebas dan damai. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua telah berlangsung selama 6 tahun. Di Eropa, perang telah berakhir dengan kemenangan sekutu. Namun di wilayah Pasifik, perang melawan Jepang masih berkecamuk. Ribuan nyawa hilang setiap hari. Dan para pemimpin sekutu mencari cara untuk mengakhiri konflik dengan cepat, menghindari invasi darat yang akan menelan korban jutaan orang. Di balik tirai rahasia, proyek rahasia bernama Manhattan Project telah menghasilkan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Bom atom. Dengan kekuatan yang berasal dari pembelahan inti atom, senjata ini mampu menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Pada tanggal 26 Juli tahun 1945, Sekutu mengeluarkan proklamasi Potsdam
meminta Jepang menyerah tanpa syarat. Ketika penawaran itu ditolak, keputusan sulit dibuat. Pada jam 2:45, tanggal 6 Agustus tahun 1945, pesawat tempur B-29 bernama Enola Gay lepas landas. Di dalamnya membawa bom atom yang diberi nama Little Boy. Pada jam 8:15, bom jatuh di atas pusat kota Hiroshima. Ledakan dengan suhu lebih dari 3 juta derajat Celcius langsung menghancurkan segala sesuatu. Dalam radius 1 kilometer, gedung roboh, kayu dan logam meleleh, dan gelombang kejut merusak wilayah jauh sekitarnya. Perkiraan korban jiwa dalam beberapa minggu pertama mencapai sekitar 140.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil. 3 hari kemudian, bom atom kedua jatuh di Nagasaki. Meskipun wilayah yang terkena dampak lebih kecil karena bentuk geografis kota, sekitar 74.000 orang tewas dalam waktu singkat. Kedua ledakan itu menjadi titik balik sejarah. Pada tanggal 2 September tahun 1945, Jepang menandatangani dokumen penyerahan resmi di atas kapal USS Missouri. Perang Dunia Kedua yang menghancurkan akhirnya berakhir, namun dampak dari bom atom jauh lebih luas dari sekadar akhir perang. Dunia menyaksikan kekuatan mematikan dari senjata nuklir, dan sejak itu muncul kesadaran global tentang bahaya senjata pemusnah massal. Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya menjadi simbol kehancuran perang, tetapi juga menjadi panggilan untuk perdamaian dan upaya untuk menghilangkan senjata nuklir dari muka bumi. Dunia memasuki era baru, era di mana manusia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri, namun juga kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih damai.